Waktu pemilu 2019 kemarin, ada 34,75 juta orang yang memutuskan untuk golput. Angka ini setara dengan sekitar 18% dari total daftar pemilih. Tapi, coba kita pikir bentar. Waktu Pak Jokowi sama Pak Prabowo tanding di Pilpres 2019 kemarin, hasilnya Pak Jokowi menang dengan 85 sekian juta suara, sementara Pak Prabowo dapat 68 sekian juta suara. Kalau kita hitung, selisih perolehan suara mereka berdua tuh sekitar 17 juta sekian suara. Nah, kalau misal dari setengah total suara yang golput, atau setengahnya dari 34 juta, kita tambahin ke Pak Prabowo waktu 2019 kemarin. Udah imbang tuh suaranya sama Pak Jokowi. Pilpresnya bisa lanjut ke extra time atau babak penalti sekalian. Tapi ingat, ini cuma setengahnya aja dari yang golput. Nah, gimana kalau lebih dari setengahnya yang golput ini memutuskan untuk tidak lagi golput dan nyoblos ke TPS waktu pemilu 2024 besok? Halo semua, selamat datang di Angkringan Politik. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 bakal jadi hari Valentine yang sangat spesial dalam sejarah demokrasi di negeri kita tercinta, Indonesia. Bukan karena dirayain bareng pacar atau pasangan, tapi karena di hari itu bakal dilaksanain pemilu atau yang kita kenal dengan pemilihan umum, yakni hari diadakannya coblosan, di mana kita milih presiden, partai politik, dan calon anggota DPR yang sekarang banner, spanduk, dan iklan kampanyenya lagi beredar di mana-mana. Kalian jadi ngerasa risih nggak sih waktu tiap kali keluar rumah, banner-banner kampanye ini malah nutupin pemandangan? Pas lagi niat mau jalan-jalan biar fresh pikiran, ketemu banner yang isinya kita tahu, gitu-gitu aja. Yang pasti janjinya setinggi langit, tapi implementasinya nggak seberapa. Belusukan sana-sini ujung-ujungnya sama aja. Besoknya pasti bakal lupa sama masyarakatnya. Belum lagi di media sosial, orang-orang pada ribut. Banyak banget video-video yang isinya debat mulu. Komentar-komentar para pendukungnya pun juga isinya cuma saling hujat. Jarang yang beneran ngomongin gagasan. Memangnya politik tuh emang gini ya? Kerjaannya debat mulu, marah-marah mulu, saling sikut. Kalau lu salah dihujat, kalau menang juga tetap dihujat. Rasanya nggak ada yang tenang dalam politik. Dulu, waktu kita masih SD, kayaknya politik tuh jadi sebuah misi yang mulia. Ibarat Sun Gokong sama Biksu Tong yang cari kitab suci ke barat, kita melihat politik tuh sesuci itu. Ingat gak waktu kita masih belajar PKN misalnya? Kita belajar tentang Pancasila, kita kenalan sama nama-nama presiden. Asik banget rasanya. Belum lagi kalau misal di sekolah kalian didatangin sama pejabat, entah presiden, DPR, bupati. Rasanya waktu kita kecil dulu, tokoh-tokoh ini tokoh yang hebat, orang baik, orang yang mulia, suka senyum, suka ngasih duit. Nah, mereka ini jadi sosok-sosok yang menginspirasi bagi kita waktu kecil. Kayak, wah keren ya, suatu saat kalau misalnya kita bisa jadi kayak mereka juga. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Masalahnya, makin kita gede, citra politik bagi kita juga makin jelek. Kita udah mulai kenal tuh sama yang namanya korupsi. Korupsi itu kita ngertinya, oh orang ini atau pejabat ini yang kena kasus korupsi, dia ngambil duit rakyat buat kepentingan dia pribadi. Which is jahat dong, gak adil, emang gak kasihan sama rakyatnya. Mungkin karena makin kita juga gede, kita jadi ikutan kayak orang tua kita, mulai suka nonton berita yang dulu kita cuma suka nonton kartun, lama-lama keasikan juga nonton channel-channel berita. Akhirnya kita jadi makin tahu tuh sama tindakan-tindakan jahat tentang gimana gelapnya dunia politik. Tulisan di bak sampah, suara-suara rakyat, naik dengan balon, turun dengan udara. Nematoda juga rakyat. Nematoda. Tokoh-tokoh politik yang kita kenal dulu misalnya, waktu kita lihat lagi sekarang, rasanya kok jadi nggak sebaik yang kita pikir dulu ya. Contoh, sebelum belajar sejarah, waktu lihat Pak Harto di berita atau stiker belakang truk, beliau ini orang baik. Orang yang udah ngangkat Indonesia jadi macan Asia. Orang tua pada zaman dulu juga banyak yang cerita kalau zaman dulu pupuk murah. Akhirnya petani sama rakyat-rakyat di desa tuh pada suka. Tapi, waktu kita gali lebih dalam, belajar lebih lama, akhirnya kenal lah sama cerita tentang korupsi dan praktik-praktik jelek lainnya semasa beliau berkuasa
hingga Pak Harto harus turun dan rezimnya digantikan oleh reformasi. Begitupun dengan Bung Karno, yang dulu kita lihat beliau sebagai bapak proklamator, pahlawan nasional, beliau adalah presiden pertama kita. Tapi lambat laun, setelah lebih banyak baca, kita juga mulai menyadari bahwa gak ada manusia yang sempurna. Sebagaimana manusia, Bung Karno juga sosok yang gak luput dari kekurangan. Sewaktu demokrasi terpimpin misalnya, beliau dicap otoriter. Ekonomi Indonesia ngalamin inflasi bahkan sampai 600% dan terjadi krisis sosial politik di mana-mana. Dalam posisi ini, mungkin kita perlu jaga ekspektasi. Siapapun yang kita idolakan dalam politik, kita mesti berani untuk kecewa jika suatu saat nanti gak sesuai sama image yang kita pikir sebelumnya. Semua bentuk keraguan dan kekecewaan itulah yang menyebabkan mungkin sebagian dari kita cenderung apatis dengan politik. Di tengah-tengah situasi politik yang lagi sibuk-sibuknya ini, kadang terlintas di pikiran, ngapain sih banyak orang yang susah-susah sampai repot-repot ngurusin politik? Bahkan ada yang harus keluarin banyak duit sampai miliaran rupiah. Sebenarnya ada sih untungnya. Bisa aja dapat kursi jabatan perusahaan, dapat proyek, dapat bonus, bahkan koneksi politik yang kuat karena relasinya udah jadi pejabat. Tapi, balik lagi, itu cuma buat mereka-mereka aja yang memang udah deket sama yang menang. Kita sebagai rakyat kecil, ya udah abis nyoblos di TPS, balik kerja lagi, balik ke rumah masing-masing. Mungkin kita perlu lebih untuk slow dan kalem, gak baper kalau ngomongin politik, karena ya ujung-ujungnya yang bakal diuntungin itu cuma elit-elitnya aja. Kita sebagai rakyat kecil tetap harus cari makan sendiri. Mana mau para pejabat ini ngasih kita cuma-cuma tanpa ada maksud di baliknya. Waktu iseng-iseng cari artikel tentang pemilu 2019, memang banyak banget yang bilang soal laporan kecurangan pemilu. Ada juga yang lucu tentang tokoh-tokoh politik koalisi yang kalau kita lihat, yang dulu dukung, sekarang jadi musuh. Yang dulu musuh, sekarang gantian jadi pendukung. Udah gitu saling pada tunjuk gak konsisten. Lah ya bukannya sama-sama gak konsisten. Tapi ya balik lagi, begitulah politik kita saat ini. Kalau selama politiknya masih disetir sama kepentingan, bukan pada ideologi atau gagasan yang konsisten, begitulah akan sangat dinamis dan juga berubah-ubah. Kemudian, nemu artikel menarik yang isinya laporan tentang orang-orang yang golput waktu pemilu 2019 kemarin. Waktu pemilu 2019 kemarin, ada 34,75 juta orang yang memutuskan untuk golput. Angka ini setara dengan sekitar 18% dari total daftar pemilih. Tapi, coba kita pikir bentar. Waktu Pak Jokowi sama Pak Prabowo tanding di Pilpres 2019 kemarin, hasilnya Pak Jokowi menang dengan 85 sekian juta suara, sementara Pak Prabowo dapat 68 sekian juta suara. Kalau kita hitung, selisih perolehan suara mereka berdua tuh sekitar 17 juta sekian suara. Nah, kalau misal dari setengah total suara yang golput, atau setengahnya dari 34 juta, kita tambahin ke Pak Prabowo waktu 2019 kemarin. Udah imbang tuh suaranya sama Pak Jokowi. Pilpresnya bisa lanjut ke extra time atau babak penalti sekalian. Tapi ingat, ini cuma setengahnya aja dari yang golput. Nah, gimana kalau lebih dari setengahnya yang golput ini memutuskan untuk tidak lagi golput dan nyoblos ke TPS waktu pemilu 2024 besok? Mungkin alasan sebagian dari kita yang memilih golput sama, yakni kecewa dan muak dengan politik. Mau gimana pun itu, politik jelek, selalu ada tipu muslihat di dalamnya. Tapi, kita perlu sadar bahwa 34,75 juta suara yang golput ini banyak banget jumlahnya. Bahkan, kalau kita bandingin sama penduduk Malaysia misalnya, kita yang golput ini tuh jumlahnya lebih banyak dari total penduduk mereka. Negara tetangga kita ini penduduknya cuma 33 juta sekian. Kita bandingin lagi deh sama Australia, negara benua, negara tetangga kita di selatan. Negara dengan seluas ini, penduduknya tuh cuma 27 juta orang. Itu pun udah total termasuk bayi dan usia di bawah 17 tahun. Nah, kita bandingin lagi sama Belanda yang sempat jajah Indonesia lama banget. Penduduknya ternyata cuma 17 juta sekian. Selisihnya dengan kita yang golput hampir 20 juta orang. Nah, coba kita bayangin bareng. Kalau misal 34,75 juta pemilih yang golput ini terjadi di negara-negara yang kita sebutin tadi barusan, ya konsekuensinya negaranya nggak jalan karena nggak ada yang mau memilih. Semuanya nggak peduli sama proses regenerasi pemerintahannya.
semua orang apatis dengan pemilu, semua pada mikir sama, suara kita nggak penting, kita mah cuma rakyat kecil yang kalau para pejabat menang dilupain, kalau kalah ya udah nggak ngaruh. Mungkin satu suara nggak bakal ngaruh apa-apa. Tapi kalau 34,75 juta suara, bukankah kita bisa sedikit lebih yakin pasti akan dapat merubah perbedaan? Kira-kira mana nih yang benar? Dengan menjadi golput kita gak bakal dosa karena kita gak terlibat apa-apa, atau justru kita tambah dosa karena kita tahu politik oleh manusia-manusia itu jahat, tapi kita memilih untuk diam aja, padahal kita bisa bertindak dengan memilih calon mana yang sekiranya menurut kita baik. Untuk saat ini, mungkin setidaknya kita bisa sedikit berpegang pada satu wejangan berikut ini. Kezaliman, kejahatan akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi justru karena diamnya orang-orang yang baik. Terkadang, ketika kita begitu membenci suatu hal, kita membatasi pengetahuan kita tentang yang kita benci. Akhirnya, kita jadi kurang memahami apa yang kita benci, sama kayak kita membenci politik. Kita kadang lupa kalau politik tuh ada di semua kehidupan kita, mulai dari biaya hidup, harga beras, harga ikan, sampai ke harga mie instan yang sering kita makan, tergantung dari keputusan politik. Pada akhirnya, keapatisan kita terhadap politik malah dapat mengarah pada hal-hal buruk yang terjadi di luar sana, mulai dari kerusakan lingkungan, anak terlantar, koruptor, politisi busuk, hingga rusaknya perusahaan-perusahaan nasional yang semestinya menyejahterakan kita sebagai masyarakat. Apapun pilihannya, semua ada di tangan kita masing-masing. 3 calon presiden yang kita miliki sekarang mungkin saja bukan yang terbaik, tapi mau bagaimana lagi? Demokrasi harus tetap berjalan. Itulah yang kita dapatkan. Jadi, gimana nih? Apa keputusan yang bakal kalian ambil? Bakal tetap golput atau milih calon yang seminimal-minimalnya kita pilih dari hati nurani masing-masing? Sekian konten kali ini. Terima kasih banyak. Sangat-sangat terima kasih udah ngeluangin waktu buat ngobrol bareng di Angkringan Politik. Yuk, silahkan bagi cerita dan opini kalian di kolom komentar di bawah. Salam sehat selalu untuk badan dan pikiran.